semuanya, kita langsung saja masuk ke video pembelajaran kita hari ini. Nah, masih di bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, materi IPS kelas 7. Oke, baik. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Yang ketiga, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang terakhir, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Baik. B. Letak dan luas Indonesia. Nah, anak-anak, seperti yang terlihat di sini, ini adalah peta Indonesia. Ya, kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Nah, seperti di tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan, kita akan belajar tentang unsur-unsur atau komponen-komponen peta. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya, di peta ini ada apa saja. Ada skala, lalu ada legenda, lalu ada inset, peta kecil, lalu ada batas wilayah, ada simbol, dan masih banyak yang lainnya. Ini akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Baik. 1. Pemahaman lokasi melalui peta. Nah, apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara atau arah mata angin, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Nah, kita masuk yang pertama, A, judul peta. Nah, seperti yang terlihat di gambar di sini, inilah dia namanya judul peta. Jadi, di sini peta wilayah Provinsi Riau. Artinya, ini adalah gambar wilayah Provinsi Riau. Ya, ini namanya judul peta. Lalu B, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Nah, itu dia pengertian dari skala peta. Lalu, skala itu ada 2. Yang pertama skala angka, yang kedua skala garis atau grafis. Kalau skala angka, ini berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000 di petanya, maka dia namanya skala angka. Lalu ada skala garis atau grafis. Nah, apa itu? Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Contohnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya di peta itu ada gambar seperti ini, garis, ini namanya skala garis atau grafis. Tetapi kalau misalnya hanya 1:10.000, maka itu namanya skala angka. Oke. Baik. Yang C, orientasi utara. Nah, biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Nah, ini contohnya orientasi utara atau arah mata angin. Jadi kita bisa tahu di wilayah itu arah utaranya itu sebelah mana. Oke. Lalu kita masuk yang D, simbol peta. Nah, simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, simbol peta dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol warna, lalu ada simbol area. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ini adalah contoh simbol dari simbol titik. Jadi kalau di peta itu kalau ada kotak seperti ini lalu berwarna merah itu artinya ibu kota negara. Lalu ada bulat lalu titik merah itu namanya ibu kota provinsi. Lalu kalau ada bulat titik hitam ada ibu kota kabupaten atau kota dan seterusnya.
bandar udara seperti gambar pesawat, lalu pelabuhan ada gambar seperti ini. Lalu ada gunung api, ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Apa bedanya? Kalau warna hitam ini tandanya gunung apinya tidak aktif. Kalau warna merah artinya gunung apinya aktif. Nah, lalu ada simbol garis. Nah, seperti ini contohnya sungai. Ya, garisnya seperti kelok-kelok seperti ini. Lalu garis yang seperti ini dua, namanya jalan raya. Lalu ini adalah contoh-contoh dari simbol garis. Oke, lalu ada simbol warna. Nah, simbol warna ini menunjukkan ketinggian atau kedalaman daratan dan lautan. Jadi kalau di daratan, ini contohnya. Kalau dia hijau berarti dia dataran rendah. Kalau dia semakin kuning, oranye, ada yang merah, maka itu namanya dataran tinggi. Lalu kalau di laut, nah kita kan bisa lihat tuh di peta. Ada yang biru muda, ada yang biru tua. Nah, itu adalah penanda simbol warna untuk membedakan kita mana laut yang dalam dan mana laut yang dangkal. Ya, di sini bisa terlihat contoh keterangannya. Lalu ada simbol area. Nah, simbol area ini contohnya seperti ini. Kalau ada seperti ini namanya danau. Ini rawa-rawa, lalu ini sawah, lalu ini formasi batuan kapur. Nah, anak-anak, jadi ini adalah keempat simbol yang ada di peta. Oke, bukan hal asing ya kalau kita sudah sering melihat peta. Nah, itu pasti kita sudah tahu artinya. Baik, Ibu lanjutkan. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ya, lalu ada inset. Inset ini artinya peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, seperti apa contohnya? Nih. Jadi kalau garis koordinat ini contohnya ya. Ini garis koordinat 0 derajat. Lalu di sini ada garis koordinatnya juga. Lalu di sini ada garis, ini garis lintang, ini garis bujur. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar ya. Lalu inset. Nah, inset ini peta kecil yang ada pada peta. Ya, ada keterangannya. Nah, inset ini bisa untuk memperbesar daratan di sini, memperbesar daerah yang ada di peta, atau sebaliknya. Oke, sudah pernah kan lihat contoh inset yang ada di peta? Nah, baik kita lanjutkan. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Jadi, legenda ini berfungsi untuk kita dapat memperoleh informasi. Nah, oh ternyata jalan garis yang berwarna merah ini contohnya artinya jalan utama. Oh ternyata kalau garis putus-putus ini adalah jalur perlintasan kereta api. Lalu ternyata di sini ada peta, ini namanya ibu kota. Lalu di sini simbol-simbol yang lainnya itu ada di legenda. Jadi kita bisa tahu informasi pada peta. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Yang terakhir, sumber peta. Nah, sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Oke, ini namanya sumber peta. Oke, baik. Kita lanjutkan yang kedua, letak dan luas Indonesia. Nah, letak suatu tempat menunjukkan posisinya di antara tempat lain dan menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap tempat yang berbeda di permukaan bumi akan menunjukkan perbedaan satu sama lain, sehingga letak wilayah sangat berpengaruh terhadap keadaan alam suatu tempat. Nah, letak wilayah Indonesia mempunyai pengaruh terhadap keadaan alamnya. Nah, letak Indonesia bisa dilihat dari dua sudut pandang, bisa secara astronomis maupun secara geografis. Ya, baik, kita lanjutkan letak astronomis Indonesia. Nah, apa itu letak astronomis? Letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Anak-anak masih ingat letak astronomis Indonesia? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, seperti ini penjelasannya. Jadi 6 derajat itu ada di sini.
11 derajat ada di sini. Lalu 95 derajat bujur timur di sini titiknya, 141 derajat bujur timur di sini titiknya. Jadi 6 derajat yang dimulai dari sini ya sampai sini 11 derajat, lalu 9 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi inilah letak astronomis Indonesia. Oke. Nah, ini penjelasannya. Letak astronomis Indonesia. Letak berdasarkan letak astronomis artinya letak berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia negara dengan karakteristik iklim tropis karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Baik, kita lanjutkan letak geografis Indonesia. Ya, nah seperti yang kita ketahui, letak geografis Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah letak Indonesia secara geografis. Oke, letak geografis Indonesia. Nah, sedangkan letak geografis yaitu letak berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, lalu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena letak geografisnya tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya, Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Baik, ini adalah batas wilayah Indonesia. Ya, sebelah utara kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan kita berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Lalu di sebelah barat dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ibu lanjutkan. Nah, apa itu keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Seperti tadi yang sudah Miss jelaskan, letak geografis ada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, apa keuntungannya bagi Indonesia? Nah, letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan juga India. Selain itu, Indonesia juga wilayah yang sangat luas. Nah, secara geografis, Indonesia terletak di benua Asia yang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat cepat saat ini. Karena Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, dampaknya bagi Indonesia telah menjalin interaksi sosial dengan bangsa-bangsa lain sejak lama, ya. Selain interaksi dalam bidang perdagangan, terjadi interaksi dalam bidang sosial dan budaya di Indonesia. Nah, salah satu akibatnya adalah pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia. Ini adalah letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau dari aspek ekonomi, Indonesia merupakan jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Kalau dari sosial, Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain karena letak kita strategis. Lalu dari aspek budaya, nah karena posisi Indonesia yang strategis itu, Indonesia itu mudah masuk budaya asing ke wilayahnya. Oke, sekarang kita lihat keuntungan Indonesia secara geologis. Kalau tadi secara geografis, sekarang geologis. Nah, Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat kita memiliki banyak gunung api. Nah, keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral ya. Anak-anak tahu kan Indonesia kaya akan sumber daya alam, lalu kaya akan sumber daya energi dan mineral. Oke.